Selamat pagi Sobat STII. Pagi hari ini kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan untuk mengawali aktivitas kita. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas anugerah hidup yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami dapat beraktivitas untuk memuliakan nama-Mu. Kiranya sebelum kami memulai aktivitas ini, firman-Mu menjadi dasar bagi kami melakukan segala sesuatu untuk mendatangkan puji-pujian bagi nama-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Sobat STII, hari ini kita akan mempelajari sebuah bagian dari firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-62 sampai dengan ayat yang ke-66. Mengapa kita mempelajari bagian yang cukup penting dari Injil Matius ketika membuktikan supremasi dari Yesus Kristus sebagai Mesias yang dijanjikan Allah sebagaimana tertulis dalam kitab para nabi. Saya akan membacakan untuk saudara-saudara. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin akan datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama.' Kata Pilatus kepada mereka, 'Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya.' Maka pergilah mereka dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya." Saudara, keraguan terhadap kebangkitan Yesus Kristus itu dimulai oleh tokoh-tokoh Yahudi sendiri, yaitu para imam dan kaum Farisi. Kemudian teori itu berkembang sehingga melahirkan body stolen hypothesis. Injil Matius secara spesifik, seperti yang kita bahas dan kita baca, membahas tentang teori penolakan kebangkitan Yesus oleh para imam, kepala, dan orang Farisi. Matius secara cermat memaparkan narasi khusus yang membahas adanya penolakan terkait kebangkitan Yesus Kristus dan dusta mahkamah agama. Seorang sarjana perjanjian baru memakai narasi tersebut dengan istilah rencana Allah tidak pernah gagal oleh itikat buruk manusia. Kalau kita mau lihat narasi yang dipaparkan oleh Matius, kita akan ditunjukkan bagaimana Paulus menyusun teorinya secara cermat, menyusun materinya secara cermat, sehingga Matius dalam membuktikan kemesiasan Yesus tidak pernah bisa digagalkan oleh itikat dari Farisi dan imam-imam kepala. Namun, saya akan melihat ada 2 hal penting yang perlu kita pelajari terkait dengan catatan kubur Yesus yang dijaga. Yang pertama, kita akan mempelajari 2 tokoh penting dan alasan mengapa mereka meminta Pilatus menjaga kubur Yesus. Yang pertama adalah imam-imam kepala dan Farisi. Imam-imam kepala mewakili kaum agamawan, kaum rohaniawan, dan kemudian orang Farisi mewakili para guru Yahudi yang menjaga idealisme tradisi Yahudi. Mereka adalah kelompok yang memahami kebangkitan Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus. Kita melihat di dalam ayat yang ke-63, dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.'" Saudara-saudara, pada waktu itu, para murid belum memahami peristiwa kebangkitan. Para murid tidak memahami secara penuh apa maksud dari perkataan Yesus tentang kebangkitannya. Justru imam kepala dan orang Farisilah mereka yang tahu rahasia tentang kebangkitan Yesus Kristus. Mereka tahu, mereka memahami, tetapi justru membelokkan
pengetahuan itu dengan menyebut Yesus sebagai penyesat. Mereka menganggap bahwa kebangkitan Yesus adalah penyesatan. Hal itu memberikan makna bagi kita, memberikan pelajaran bagi kita. Seringkali sebagai orang yang memahami firman, orang percaya itu berpotensi jatuh dari keyakinannya. Mereka tahu kebenaran itu, tetapi mereka jatuh dari keyakinan itu. Mengapa? Alasannya adalah para imam, kepala dan Farisi adalah orang yang takut kehilangan pengaruh dan hak istimewanya. Kita tahu imam kepala dan Farisi adalah kelompok orang yang sangat berpengaruh bagi orang Yahudi abad pertama. Mereka disegani oleh semua orang Yahudi, bahkan mereka disanjung-sanjung oleh orang-orang Yahudi. Jika Yesus bangkit dan fakta itu diketahui oleh masyarakat Yahudi, maka yang terjadi adalah orang-orang akan mengetahui kesalahan-kesalahan mereka, kesalahan-kesalahan tafsir mereka, dan juga orang akan meninggalkan mereka sehingga mereka akan kehilangan pengaruh. Jadi, kepentingan pribadi bagi orang Farisi dan imam-imam kepala jauh lebih penting daripada kebenaran yang sesungguhnya mereka pahami. Kepentingan pribadi berpotensi menyebabkan orang percaya salah mengambil sikap terhadap kebenaran. Mereka memahami kebenaran tetapi enggan melaksanakan kebenaran itu. Kiranya kita sebagai para pembelajar, sebagai orang percaya, menjadi bijaksana dalam mempelajari firman dan melakukan firman Tuhan. Orang percaya pun berpotensi menjadi batu sandungan terhadap realisasi rencana Allah bagi gerejanya. Oleh karena itu, marilah kita bijak dalam menerapkan firman Tuhan sesuai dengan apa yang dikatakan Alkitab sebagai sumber kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur. Matius memberikan kami sebuah pelajaran penting. Bagaimana kami harus bersikap sebagai orang yang memahami kebenaran. Jadikan kami bijak dalam menyikapi kebenaran, dan jadikan kami orang-orang yang seturut dengan rencana-Mu bagi gereja-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.